Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Hernadi. Pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks eksplanasi kelas 11 SMA MA. Mari belajar bersama. Kompetensi dasar. 3.4 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 3.4.1 Menelaah struktur teks eksplanasi. 3.4.2 Menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 4.4 Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 4.4.1 Menentukan topik dalam menulis teks eksplanasi. 4.4.2 Menyusun kerangka teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. 4.4.3 Mengumpulkan informasi. 4.4.4 Mengembangkan kerangka. 4.4.5 Menyunting teks. Pendalaman materi pertama. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi, baik alam, sosial, budaya dan lainnya. Mengapa kita perlu menulis? Ada yang tahu? Menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Hasil pengamatan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa penyebab orang gagal dalam menulis ialah karena ia sendiri tidak tahu apa yang akan ditulisnya. Ia tidak memiliki informasi yang cukup tentang topik yang akan ditulis, serta malas mencari informasi yang diperlukannya. Pada awalnya, seseorang menulis karena ia memiliki ide, gagasan, pendapat, atau sesuatu yang menurut pertimbangannya penting untuk disampaikan dan diketahui oleh orang lain. Tetapi, kerap informasi yang dimiliki tentang isi tulisan tidak dimiliki dengan cukup. Ayo berlatih menulis tahap 1. Tebak kata. Kerjakan latihan terlebih dahulu, sebelum kalian melanjutkan pemutaran videonya. Silahkan isi kalimat rumpang di atas dengan kata-kata yang disediakan. Pilihlah katanya dengan tepat. Ayo berlatih menulis tahap 1. Tebak kata. Kerjakan latihan tebak kata. Sekarang kita lanjut. Tebak kalimat. Mudahkan latihan Pendalaman materi 2. Struktur teks eksplanasi. A. Pernyataan umum. Berisi gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Dengan pernyataan yang bersifat umum. B. Deret penjelas. Bagian ini memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Proses dan sebab akibat terjadinya fenomena. C. Interpretasi. Bagian ini berupa kesimpulan, komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ayo kalian temukan strukturnya. Masih ingat? Apa yang dimaksud? Pernyataan umum. Deret penjelas dan interpretasi. Ayo kalian temukan. Strukturnya. Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi problem di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Ayo kalian temukan strukturnya. Paragraf 2. Badan Pusat Statistik, BPS, memberikan definisi pengangguran yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu. Salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Perubahan struktural dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran. Perubahan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang beragam. Akibatnya pencari kerja tidak bisa mendapat pekerjaan karena tidak sesuai dengan tuntutan. Tidak jarang pengangguran disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan atau buruh. Ayo kalian temukan strukturnya. Paragraf 3. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial, seperti jumlah gelandangan meningkat dan potensi kriminal semakin tinggi. Paragraf 4. Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran.
Para penganggur bisa diberikan keterampilan yang mencukupi sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pendalaman materi 3. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. A. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis, hubungan waktu, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sebelum, ketika, selanjutnya. B. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas, konjungsi yang mengacu pada hubungan sebab akibat misalnya sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, lainnya. C. Kata benda. Kata benda, apabila objek penceritaannya berupa banjir, tsunami, tanah longsor, tawuran dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. D. Istilah. Kata istilah, misalnya ketika membahas tentang fenomena alam seperti erupsi, gempa tektonik, wedus gembel dan lainnya. Fenomena sosial, seperti cedera, kesenjangan sosial, gaya hidup, konflik dan lainnya. Ayo berlatih menulis tahap 2. Anak-anak latihan selanjutnya yakni kalian berlatih menulis teks eksplanasi dengan memasukkan konjungsi dalam sebuah kalimat. A. Konjungsi kausalitas. Akibatnya. Contoh kalimat. Tanggul sungai yang membelah kota itu jebol, akibatnya rumah-rumah penduduk terendam 2 meter. Jumlah penderita yang terjangkit virus semakin meningkat. Oleh sebab itu. Contoh kalimat. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. B. Konjungsi kronologis. Selanjutnya. Contoh kalimat. Selanjutnya, makanan bergerak ke lambung, di mana asam lambung bekerja untuk memecah lebih lanjut komponen makanan. Lalu. Contoh kalimat. Lalu, di usus halus, nutrisi dari makanan tersebut diserap dan diangkut ke seluruh tubuh. C. Kata benda. Tsunami. Contoh kalimat. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tanah longsor. Contoh kalimat. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. D. Istilah. Gempa tektonik. Contoh kalimat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Ring of Fire, yaitu sebuah wilayah di sekitar Samudera Pasifik yang memiliki aktivitas gempa tektonik dan gunung berapi yang tinggi. Konflik sosial. Contoh kalimat. Ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Ayo berlatih menulis tahap 3. Anak-anak latihan selanjutnya yakni kalian berlatih menulis teks eksplanasi dengan teknik sambung kata. Artinya kata-kata yang tersedia dapat kalian gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Satu kata satu kalimat. Contoh kata. Tawuran. Contoh kalimat. Tawuran adalah istilah yang merujuk pada bentrokan fisik atau kekerasan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih dari individu, biasanya dalam konteks kelompok remaja atau pemuda. Contoh kata. Dampak. Contoh kalimat. Dampak fisik dari tawuran berupa cedera serius atau bahkan kematian. Contoh kata. Insiden. Contoh kalimat. Pendidikan tentang konflik penyelesaian yang non-kekerasan dapat membantu mengurangi insiden tawuran. Contoh kata. Pendidikan. Contoh kalimat. Upaya pencegahan melalui pendidikan dan intervensi sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tawuran. Ada yang tahu? Apa yang harus disiapkan sebelum menulis teks eksplanasi? 1. Menentukan topik. Bagaimana cara menentukan topik? Tentukan topik dari fenomena baik alam, sosial atau budaya. Setelah menemukan rumah besarnya berupa salah satu fenomena, pilih topik yang lebih spesifik. Misal, fenomena alam. Topiknya banjir. Bagaimana cara menentukan topik? Tentukan topik dari fenomena baik alam, sosial atau budaya. Setelah menemukan rumah besarnya berupa salah satu. Susun kerangka. Bagaimana cara menyusun kerangka? Menyusun kerangka artinya memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya. Topik tentang banjir. Pernyataan umum. Definisi tentang banjir. Pernyataan singkat tentang banjir. Deret penjelas. Sebab terjadinya banjir. Dampak akibat banjir.
Proses terjadinya banjir. Interpretasi. Ulasan penulis terhadap banjir dan saran supaya banjir dapat dicegah atau dikendalikan. Kumpulkan informasi. Bagaimana cara mengumpulkan informasi? Baca berita atau artikel, tonton berbagai video baik dari HP, laptop, TV tentang topik yang sudah kalian tentukan. Catat informasi penting yang kalian butuhkan seperti definisi, proses, sebab akibat terjadinya fenomena. Bagaimana cara mengumpulkan informasi? Baca berita atau artikel, tonton berbagai video baik dari HP, laptop. Kembangkan kerangka. Bagaimana cara mengembangkan kerangka? Kembangkanlah subtopik yang sudah kalian buat dalam beberapa kalimat. Hubungkan setiap kalimat menjadi rangkaian kalimat yang padu dan koheren. Konstruksi teks eksplanasi. Pernyataan umum. Pengenalan fenomena kepada pembaca dimulai dari definisi dan hal-hal umum tentang fenomena. Deret penjelas. Rangkaian paragraf yang berfungsi untuk menjelaskan proses, sebab akibat fenomena. Interpretasi. Tafsiran atau simpulan terhadap fenomena, termasuk pemberian saran jika diperlukan. Lakukan penyuntingan. Bagaimana cara melakukan penyuntingan? Menyunting adalah proses memperbaiki tulisan dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan tentu hal tersebut tidak lepas dari keefektifan kalimat dan keterpaduan kalimat. Penggunaan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Konjungsi temporal, kausalitas, kata teknis, kata benda, ED dan keefektifan kalimat serta kepaduan kalimat. Struktur pernyataan umum. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terlebih saat musim hujan. Air hujan seharusnya terserap oleh tanah. Sedangkan, sisanya mengalir melalui saluran air seperti selokan maupun sungai. Saat selokan dan sungai tak mampu lagi menampung air, banjir terjadi. Kata benda. Banjir. Deret penjelas. Sebenarnya air hujan tidak akan menyebabkan banjir apabila kondisi saluran air dan sungai dapat berfungsi dengan semestinya. Masalahnya banyak tempat di Indonesia yang memiliki saluran air maupun sungai yang kurang layak. Akibatnya aliran air di kanal maupun sungai kerap meluap dan memicu banjir. Deret penjelas. Banjir bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara alamiah maupun hasil perbuatan manusia. Namun, banjir saat ini kerap beriringan dengan kerusakan lingkungan. Mayoritas penyebabnya pun bukan faktor alam, melainkan ulah manusia. Deret penjelas. Sebagai contoh, secara tidak sadar maupun sengaja, banyak orang mudah membuang sampah di sembarang tempat tanpa memperdulikan dampaknya. Mereka menganggap membuang satu plastik tidak akan berpengaruh besar, padahal hampir semua orang melakukan hal yang dianggap sepele itu. Deret penjelas. Sampah tersebut kemudian menyumpal aliran air di banyak selokan dan sungai. Akibatnya ketika hujan tiba, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan terjadilah banjir. Konjungsi temporal. Akibatnya. Deret penjelas. Sampah tersebut kemudian menyumpal aliran air di banyak selokan dan sungai. Akibatnya ketika hujan tiba, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan terjadilah banjir. Konjungsi temporal. Akibatnya. Interpretasi. Oleh karena itu, banjir harus segera diatasi. Penyebab banjir ada dua faktor yaitu alamiah dan juga faktor manusia. Jika banjir karena faktor manusia, kesadaran masyarakat maupun aparat pemerintahan terhadap pentingnya melestarikan alam dan membuang sampah pada tempatnya dapat menjadi solusi untuk menanggulangi banjir. Konjungsi kausalitas. Oleh karena itu, semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Semoga beruntung.